Jadi memang Coach Boyan Hodak ini adalah pelatih yang sangat teliti. Dia melihat kejadian di atas lapangan ini seperti apa. Dan sebetulnya dia bisa saja melakukan pergantian pemain lebih cepat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey guys, seperti mana teman-teman tahu Persib Bandung telah pun mengalahkan PSS Sleman dengan gol 4-1 guys. Jadi kita nak mendengar ulasan daripada Bung Binder berkenaan dengan kemenangan Persib ini guys. Jadi aku ingin mendengarkan apa pendapat Bung Binder berkenaan dengan perlawanan Persib melawan PSS kemarin guys. Jom kita react kepada ulasannya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia. Bung Binder terbaik. Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini berarti dalam 10 pertandingan terakhir Persib Bandung tidak terkalahkan dan 7 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Oleh karena itu untuk sementara ini Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 selisih 4 poin dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 1, dan Persib Bandung walaupun poinnya sama dengan Madura United tapi menang selisih gol. Sedangkan bagi PSS Sleman dengan kekalahan ini berarti dalam 8 pertandingan terakhir mereka tidak bisa meraih kemenangan dan 4 diantaranya berakhir dengan sebuah kekalahan. Kalau menurut saya teman-teman, kemenangan dari Persib Bandung ini sama sekali bukan merupakan sebuah kejutan besar. Dari awal saya sudah yakin bahwa Persib Bandung akan bisa menang secara telak. Karena melihat performa dari kedua tim ini dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebetulnya PSS Sleman punya materi pemain yang bagus juga. Cuman kan sangat disayangkan ya, mereka belum bisa kompak di atas lapangan. Mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan, main direct passes, main skill individu, tapi sulit sekali untuk membuka pertahanan dari Persib Bandung. Sebaliknya para pemain Persib bermain kolektif. Memang ada 1 atau 2 kali para pemain Persib itu bermain individu dan memilih untuk syuting, tapi itu setelah Persib sudah unggul dengan skor 2-0 atau ketika Persib sudah unggul dengan skor 3-1 atau sampai 4-1 ya, yang David da Silva tuh ada syuting. Dan juga Ciro sebelumnya ada syuting juga ketika Persib sudah unggul dengan skor 3-1. Tapi sebelum itu para pemain Persib bermain secara kolektif. Dan memang itulah ciri permainan dari Persib Bandung sejak mereka dilatih oleh Boyan Hodak. Dan permainan dari Persib ini kan sulit dibaca loh teman-teman oleh para pemain tim lawan. Karena kalau kita perhatikan pertandingan tadi, Persib ini bermain dengan gaya pressing yang berbeda di 2 babak. Di babak pertama mereka bermain dengan high pressing, menekan sampai ke jantung pertahanan dari Sleman. Kalau di babak kedua mereka lebih menunggu melakukan pressing itu di tengah, tapi ketika dapat bola cepat switch play-nya ke lini pertahanan dari Sleman. Maka itu jika teman-teman perhatikan tadi, di menit-menit awal babak kedua, para pemain Sleman justru menekan para pemain Persib. Mereka justru lebih agresif. Tapi bukan karena para pemain Persib itu tidak bisa counter press, enggak. Mereka sifatnya nunggu saja, kan mereka sudah unggul. Dengan skor 2-1, walaupun memang tipis, tapi mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka bermain terlalu terbuka, setelah di babak pertama mereka habis-habisan kan, bermain dengan high tempo, nanti bisa kecolongan dari counter attack. Dan ternyata strategi itu berhasil. Jadi memang Coach Boyan Hodak ini adalah pelatih yang sangat teliti. Dia melihat kejadian di atas lapangan ini seperti apa. Dan sebetulnya dia bisa saja melakukan pergantian pemain lebih cepat kan. Tapi kan enggak, dia nunggu. Dia nunggu dulu sampai menit ke-73 kalau nggak salah ya. Baru kemudian dia melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Freds Butuan dan memainkan Beckham Putra. Padahal sebelumnya Freds itu sudah miss chance. Dan memang dia sudah menyiapkan Beckham Putra. Tapi kan dia tidak langsung mengganti Freds. Jadi ini memang pelatih yang hebat. Ya saya mengatakan dia hebat bukan karena saya kenal dia. Bukan karena saya mengenal orang-orang yang dekat dengan Boyan Hodak, enggak. Karena ya ini secara fakta. Dan lagi-lagi kan dia melakukan pergantian pemain atau dia memainkan pemain dari bangku cadangan yang bisa memberikan kontribusi. Beckham Putra mungkin baru 5 menit dia main dan kemudian dia bisa mencetak gol. Kan luar biasa pelatih ini. Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa kalau sebuah tim ingin menjadi juara di sebuah kompetisi, ya apakah itu di Indonesia atau juga di negara lainnya,
Yang penting mainnya itu harus taktis. Tanpa taktik jangan harap. Ya, kalau mainnya cuma mau gerasa gerusuk, lari sana lari sini, main individu gak akan bisa menjadi juara, titik. Udah. Ya, jadi kalian juga harus paham bahwa bagi Persib kalau mau juara, ya walaupun ini kan gak gampang ya. Sebab nanti ada yang namanya Championship Series ya. Sekarang ini kan regular series. Pokoknya kalau mau masuk ke Championship Series, bertahan di papan atas, bertahan di zona 4 besar, ya mainnya harus seperti tadi. Pokoknya mainnya harus taktis dan mainnya harus bervariatif. Jangan main pressing hanya tinggi ya, main lagi pressing tengah. Kalau mau main pressing di belakang juga, di bawah gak masalah juga. Tapi yang paling penting ketika membangun transisi, bola itu harus dialirkan. Ya, jadi jika teman-teman sering menonton pertandingan dari Persib, nah teman-teman perhatikan deh, bahwa para pemain Persib gak lama menguasai bola itu. Kenapa mereka cepat mengalirkan bola? Karena jika terlalu lama menguasai bola, bisa dipres oleh para pemain tim lawan, kemudian kemungkinan pemain tim lawan tersebut bisa menciptakan sebuah peluang yang berbahaya. Dan itu yang terjadi di pertandingan tadi kan, ketika para pemain Persib terus-menerus menekan para pemain Sleman, sehingga dari 4 gol yang tercipta dari Persib Bandung, semuanya sebetulnya karena ada pressing dari para pemain Persib. Betul. Memang itu gol dari Beckham Putra karena miss kick dari Ridwan kan, tapi kan kita lihat ada Beckham Putra yang mendekati ke Ridwan walaupun posisinya gak dekat, tapi kan menuju ke areanya Ridwan. Ada David da Silva juga, sehingga Ridwan terburu-buru coba untuk menendang bola, tapi ternyata miss kick. Jadi taktik pressing ini sangat penting teman-teman di sebuah pertandingan sepak bola, apalagi at the top level, di kasta tertinggi kompetisi ya, seperti di Liga 1 ini. Nah, musim lalu PSM Makassar itu bisa menjadi juara karena taktik pressing ini. Press, cepat alirkan bola. Press, cepat alirkan bola, dan passingnya itu jalan. Nah, Persib ini passingnya jalan teman-teman. Tapi sebelum saya memberikan analisa secara dalam, saya kembali ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa saya bukan fan dari Persib Bandung. Bahwasannya saya sering membuat konten tentang Persib Bandung karena yang nontonnya banyak. Dan juga kemanapun saya pergi nih ya, jujur ya. Apakah ketika saya lagi makan di restoran, saya lagi ngopi di kafe, atau saya lagi isi bensin di SPBU, pasti tuh yang ngobrol sama saya tuh fan Persib. Sering banget, ini saya jujur. Bahkan ketika saya pesan makanan melalui ojek online, pasti tuh yang nganter akan nanya ke saya, "Bung, kapan bahas Persib lagi?" Bahkan tadi nih ketika saya pesan makanan, nah mungkin orangnya nonton nih ya. Ya kalau nonton, ya Anda boleh komen. Tadi waktu saya pesan makanan melalui ojek online sama. Waktu dia kasih makanan saya, dia langsung nanya, "Bung Binder, nanti malam Persib main?" Ya betul, saya bilang main. Menang? Menang, saya bilang pasti menang. Bukannya saya sombong. Saya jarang memakai kata pasti, tapi ya udah kelihatan nih, Persib trennya lagi positif, permainannya lagi kolektif. Maka itu Persib produktif, bisa mencetak total 4 gol. Nah, dari permainan kita sudah bisa melihat Persib tekan, Ciro Alves dapat bola, kalau nggak salah tuh Bayu yang salah. Dia melakukan pergerakan menusuk, sebetulnya dia ingin memberikan umpan, tapi terkena kaki dari Thales. Kalau nggak salah, Freds Buton yang sudah masuk itu. Gol 1-0, baru menit ketiga, ya udah inilah yang diinginkan oleh para pemain Persib, unggul dulu. Dan setelah itu mereka tidak henti-hentinya menyerang, dan para pemain Persib selalu bisa memenangkan bola di lini tengah, sebelum akhirnya kita lihat tampaknya Deddy Kusnandar itu yang bisa merebut bola, kasih bola itu ke Ciro. Ciro juga agak egois, dia memberikan bola kepada David da Silva yang enak banget ngegolin. Gak ada yang mengawal David da Silva kan. Kita lihat sepertinya Thales tuh ada di belakang dia. Sudah 2-0, ya para pemain Persib tetap bermain dengan high tempo. Dan para pemain Sleman itu ketika sulit untuk bisa membuka pertahanan dari Persib, akhirnya mereka ngubah cara bermain mereka. Jadi mereka tidak lagi lama menguasai bola, tapi mereka cepat mengalirkan bola. Pertama umpan-umpan pendek yang sebetulnya gak berhasil. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan direct pass melewati lini pertahanan atau lini tengah dari Persib. Maka itu ketika Wahyudi memberikan direct pass itu, Kim melakukan pergerakan tanpa bola, dia bisa mendapatkan bola tersebut, dia membuat skor 2-1. Tapi para pemain Persib saya ngelihat gak goyang, istilahnya gak terganggu mentalnya. Mereka tetap bermain keluar menyerang, tapi salah satu kesulitan dari para pemain Persib di pertandingan tadi, teman-teman jika kalian teliti tadi nontonnya, adalah kesulitan untuk memberikan umpan kunci terakhir yang akurat. Apalagi dari kedua fullback, Iputu Gede atau juga Rezaldi. Nah itulah kelemahan mereka di pertandingan tadi. Tapi ketika para pemain di tengah dan depan itu melakukan aksinya, nah Persib tampak begitu berbahaya. Karena Freds, David, Ciro bersama juga dengan Lavi Madinda bagus sekali sih koneksinya. Dan di babak kedua, ya kita lihat para pemain Sleman main high press, para pemain Persib nunggu. Ya memang sih Sleman nekan, agak berbahaya juga ya. Beberapa kali serangan mereka kalau nggak salah sudah mencetak gol juga, tapi
Ayub dianggap sudah berada dalam posisi offside, para pemain Persib masih tenang, coba untuk mengorganisir permainan dan dari counter ya, karena mereka mainnya kan nunggu ya. Dari counter seharusnya Fred sudah bisa mencetak gol itu ya, sayang sekali dia tidak mencetak gol, tapi kemudian kita lihat dia bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari David da Silva, kalau nggak salah itu Rezaldi yang melakukan pressing kepada Bustos. David mendapatkan bola, dia melakukan pergerakan individu dan Fred Butuan ketika mendapatkan bola dari David da Silva, sebetulnya David bisa saja shooting, tapi dia bagi bola tersebut ke Fred melakukan finish yang sempurna. 3-1 udah, ini udah sulit bagi para pemain Sleman, walaupun mereka terus menekan, tapi pertahanan dari Persib cukup bagus sih. Namun yang sangat disayangkan nih ya, ini juga saya pikir kedepannya Alberto juga harus berhati-hati, nggak perlu juga terlalu emosional. Oke lah, mungkin Hoki Caraka ada mengganggu dia, tapi kan ya saya pikir kalau bereaksi berlebihan juga akan bisa mengganggu fokus dan konsentrasi dari Alberto juga. Jadi dia juga, saya pikir nanti kedepannya harus bisa menahan emosinya. Karena tuh ketika dia emosional tuh kalau nggak salah skor masih 2-1. Kakang juga kan melakukan pelanggaran kepada Hoki itu dengan tangannya, kan buat apa? Ya kan harusnya nih harus menjaga emosi, jangan sampai karena emosional nanti tiba-tiba mendapatkan kartu merah karena reaksinya yang berlebihan, atau justru melakukan pelanggaran ke pemain tim lawan dan pemain tim lawan tersebut mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ya karena bisa sulit juga Persib. Dari PSS Sleman mereka fight, tapi sayangnya koneksi antar lini mereka tidak sebaik seperti koneksi antar lini dari Persib Bandung. Dan kemudian Freds ditarik keluar, masuk Beckham Putra, gak lama kemudian dia langsung mencetak gol, walaupun ya karena memang ada miss kick dari Ridwan, tapi kita lihat David da Silva yang bisa memberikan assist, dia tidak egois, dan David da Silva 2 kali memberikan assist di pertandingan ini dan juga mencetak 1 gol. Kalau nggak salah dia sudah mencetak total 11 gol. Jika saya salah silahkan kalian koreksikan, ada kolom komentar di bawah konten ini. Dan setelah itu ya yang saya suka nih dengan Coach Boyan Hodak, dia memberikan kesempatan lagi kepada pemain muda Arsan ya. Nah ini Arsan ini cukup menarik nih, saya suka pemain ini Arsan, dan saya harapkan dia akan terus mendapatkan menit bermain ya. Ini pemain muda dan permainannya sebenarnya cukup bagus, tinggal bagaimana dia bisa bermain secara kolektif. Ezra juga masuk dan kemudian Edo juga masuk. Nah mungkin kedepannya nanti saya pikir next match nih Edo akan bermain dari awal ya, menggantikan Rezaldi, walaupun Rezaldi memang dalam urusan memberikan crossing nggak bisa memberikan crossing yang akurat, tapi dalam bertahan cukup baik juga. Ya lagi pula kan dia sudah lama tidak bermain ya, jadi gak gampang juga bagi dia. But overall ini adalah permainan kolektif dari para pemain Persib, maka itu mereka produktif. Kita tunggu teman-teman nanti di putaran kedua bagaimana performa dari Persib. Ya jika memang mereka bisa mempertahankan pemain-pemain mereka sampai nanti putaran kedua bergulir dengan pemain-pemain yang sama seperti ini, ya kalaupun ada yang memang keluar ya tentu diharapkan bisa diganti dengan pemain-pemain yang lebih bagus lagi untuk mempertahankan performa dari Persib. Sedangkan jika mereka bisa mempertahankan itu ya tentu mereka kemungkinan akan masuk ke Championship Series. Dan bagi Sleman ya ayo mereka harus bangkit, tinggal bagaimana mereka bermain dengan kompak, karena sebetulnya materi pemain mereka tidak buruk. Saya melihat tadi suplai bola ke Hoki Caraka juga gak ada, ya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan peluang. So itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan, dan sebelum saya menutup konten ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 780.000. Luar biasa kan dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B bisa tembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral ya. Saya kalau mau berikan analisa itu pasti berimbang ya. Kalau memang nggak bagus ya perlu saya katakan tidak bagus. Kenapa nggak bagus akan saya jelaskan. Kalau memang bagus ya saya harus fair, saya harus katakan bagus. Seperti di pertandingan tadi Persib mainnya memang bagus, maka itu mereka bisa pesta gol. Jadi saya kembali ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Walaupun beberapa di antara kalian juga memberikan komentar ya, bahwa Bung sebetulnya Triple B itu juga artinya bukan botak biasa ya, bagus juga itu ya. Tapi selain itu ada lagi nih, tambahan satu lagi nih dari Triple B nih, Binder bukan bobotoh. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Alright guys, itu dia ulasan daripada Bung Binder. Mantap lah Bung Binder ni.
So betul kata Bung Binder, Persib Bandung memang selayaknya menang telat 4-1 kerana permainan yang kolektif, bermain secara berpasukan lah, orang kata. Jadi memang terbaik. Macam mana boleh jadi kolektif? Kita lihat permainan Persib ni, kita boleh kenal setiap pemain. Walaupun aku tak berapa kenal pemain Persib ni, adalah beberapa orang yang mungkin aku tak kenal, tetapi oleh kerana permainan yang sepasukan, yang kolektif, jadi setiap passing tu kita nak tahu siapa pemain ni yang menerima bola. Even Dedi Kusnandar aku tak kenal sebelum ni. Oleh kerana permainan beliau sangat baik pada perlawanan lawan PSS tu, aku terus cari siapa dia Dedi ni kan. Mantap. Dan juga defender Kakang. Kakang pun memang terbaik. Walaupun umur dia muda, tetapi permainan dia memang mature terbaik. Wow. Memang banyak lagi pemain-pemain muda di Persib Bandung ni yang aku tak kenal, tetapi bila lihat permainan mereka memang sangat baik, memang terbaik. Kita lihat juga walaupun pemain-pemain senior atau pemain-pemain import Persib Bandung seperti Ciro, David Da Silva, mereka adalah pemain-pemain star, tetapi mereka juga bermain secara kolektif. Mereka tak main secara individual. Mungkin ada sekali dua. Memang passing bola, walaupun ada peluang, mereka passing kepada pemain yang lebih mempunyai peluang yang lebih bagus. Contohnya seperti mana David Da Silva assist kepada Fred Butuan. Wow, dia ada peluang untuk shoot, tetapi dia melihat Fred mempunyai peluang yang lebih bagus daripada dia bagi assist. Jadi itu salah satu permainan yang terbaik sekali, yang bagus. Seperti mana kata Bung Binder tadi, David Da Silva telah menjaringkan 11 gol. Bermakna David Da Silva adalah penjaring terbanyak Persib Bandung sekarang, all time goal scorer sebanyak 44 gol rasanya. Wow, memang terbaik David Da Silva. Itu dia guys. Kalau betul ataupun salah info yang aku berikan ni, boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah guys. Okay guys, itu dia. Kita terima kasih kepada Bung Binder kerana memberikan ulasan berkenaan dengan perlawanan antara Persib melawan PSS Sleman sebelum ini guys. Itu mantap sekali. Okay guys, itu saja video reaksi aku pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.